pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Peran Akal dalam Beragama. Tadi Pak Kiai masih ada satu pertanyaan dari Adinda Hansa yang mungkin perlu dijawab juga. Pertanyaan ketiga, selain akal adakah aspek lain di luar nalar rasional yang diakui dan memiliki peran penting dalam beragama? Ya, di luar dari pembekalan pada manusia berupa akal, agama, menjadi kasih sayang Allah, ada yang disebut dengan ilham. Ilham. Ilham itu pada hal-hal tertentu, pada jam, pada hari, pada waktu-waktu tertentu Allah memberikan ilham. Pada saat kita ingin menentukan sesuatu, maka pada saat itu kita bingung mengatasinya, kita sudah menggunakan akal kita tapi mentok. Nah, pada saat kita mentok maka bilang, ya Allah, la aqdiru ala syai', saya tidak mampu dalam urusan ini. Maka dia diam, kemudian ditimbulkan oleh ilham. Itu ilham itu yang memelihara ilham semacam itu, mengerti bahwa itu adalah ilham dari Allah itu dia adalah pelengkap dari akal. Ya, pelengkap dari akal. Jadi kalau ada kan dimensi lain selain akal yang bisa mempengaruhi bagusnya seseorang beragama, ya adalah ilham. Apakah ilham perlu diminta, Pak Kiai? Apakah ilham itu harus diminta? Boleh diminta. Ya, ada itu doa yang biasa kita dengar di masjid, di taklim ya. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin, ya Allah berikanlah ilhamnya malaikat-malaikat yang dekat kepadamu. Itu permintaan yang semacam itu tidak dianggap berlebihan. Artinya normal ketika dia mengetahui sepintar-pintarnya manusia juga ada batasnya. Pada saat limit yang sudah tidak bisa dikembangkan secara rasio, maka ada ilham yang bisa menaikkan dia lebih tinggi lagi. Boleh diminta. Dan ilham itu bisa jadi itu tadi ya, respon juga dari ketika kita berpikir, ya kan, kita berpikir, kemudian itu tadi kita merasa kita tahu sebagai manusia kita punya limitasi, tapi kemudian ketika kita minta sama Allah, Allah berikan ilhamnya, itu tuh memang ya begitulah gitu ya. Jadi sempurna gitu ya Pak Kiai seolah-olah ya. Memang harus dua dimensi. Dia harus memaksimalkan rasio dan dia meminta, misalnya. Baru pada saat itu ilham. Ada pernah yang bertanya dulu di Gapai ini, kemuliaan ini, apakah tugas malaikat Jibril sudah selesai karena Nabi Muhammad sudah paripurna? Jawabannya tidak. Dia bertugas menyampaikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu tugas malaikat Jibril sampai hari kiamat. Kapan? Bila seseorang itu pada dua ujung dari ketidakmampuan batasnya dan dia minta pertolongan Allah dengan ilhamnya untuk lebih naik, lebih tinggi. Maka ilham peran di situ. Jadi, Masya Allah ya, itu tuh membuat, sejujurnya pembahasan itu membuat saya tenang Mbak Kiai. Artinya begini, Allah tuh memberikan kita hardware, otak kita ini, kemudian, tapi di sisi lain Allah memberikan softwarenya juga. Jadi kemampuan hati untuk meminta ilham gitu ya, misalnya. Karena itu tadi, manusia tuh kemampuannya sangat terbatas, kita kadang, misalnya lagi mikir, aduh nggak tahu nih ujungnya akan seperti apa. Tapi dengan kebijaksanaannya Allah, Allah mengilhamkan ya, jawaban yang bisa mungkin menenangkan hati dan pikiran. Dengan kita meminta itu sebenarnya kita membuat hati kita tenang kan Mbak Kiai? Iya, ada jawabannya dalam sebuah hadis sahih. Saya membacanya di dalam tafsir Al-Qurtubi itu. Asyaddun nasi yaumal qiyamah. Seburuk-buruknya manusia nanti di hari kiamat itu, as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Orang yang ketika lahir dia tidak punya telinga dan tidak bisa berbicara, layak kilun, dan dia tidak berpikir. Kalau begitu orang yang cacat tunarungu itu menjadi orang asadun nas, bukan. Ini tidak tekstual. Dia punya telinga tapi tidak dimanfaatkan. Dia punya mulut tapi tidak dimanfaatkan, dia disebutnya asumul bukmu, orang yang tuli dan bisu.
tidak mau berpikir. Nah, kata layak hilun, tidak berakal itu simbolnya orang yang bisu dan tuli. Oke. Jadi kematangan seseorang dalam iman, kematangan seseorang dalam beragama itu bisa diukur dengan bagaimana kemampuan dia berpikir juga, Pak. Ya. Semakin dia mau berpikir, mau tafakur, mau tadabur, artinya kematangan iman seseorang itu tinggi. Ya, sehingga ada sebuah ungkapan di kalangan ulama, ibadatul akli khairun min ibadatil badaniyah wal maliyah. Ibadah dengan menggunakan akal itu lebih bagus ketimbang ibadah badaniyah. Mana ibadah yang menggunakan dengan anggota tubuh? Ya, kita sholat malam, kita berpuasa, itu menggunakan fisik. Atau menggunakan maliyah seperti zakat. Orang pergi haji, itu maliyah badaniyah. Sama orang yang kelihatannya diam, tenang, kelihatannya orang sedang memikirkan sesuatu, padahal dia sedang tafakur, pahalanya lebih besar orang itu. Insya Allah. Nah, jadi betapa orang Islam itu nggak boleh jumud. Orang Islam itu harus cerdas. Ya, orang Islam itu harus Orang Islam itu berarti harus kritis. Harus. Sebenarnya itu sudah jadi, memang sunatullahnya tuh orang Islam harus kritis ya Pak Kiai? Ya. Sudah jadi kewajiban sebenarnya. Harus, karena dia tidak boleh beragama itu dengan ikut-ikutan, beragama dengan dogma. Ya, nggak boleh. Dia harus memahami itu, oh iya, layak kalau saya melakukan ibadah. Masya Allah. Duh, jadi potensi pahala itu kan tidak hanya dari amaliyah badaniyah tadi ya Pak Kiai, tapi bagaimana akliyah tadi itu bisa jadi justru yang kita harus mulai ya, harus biasakan juga ya Pak Kiai ya. Harus dibiasakan. Dan coba deh, kalau kan yang sederhana tuh begini Mbak Mila. Kalau kita makan perintahnya itu kan baca basmalah. Coba tambahin jangan baca basmalah, tapi kita tanya kenapa saya mesti baca basmalah. Maka hari itu kita sudah nambah satu ilmu lagi yang mesti kita cari. Apa sih keuntungannya orang baca basmalah? Ya, walaupun ini episodenya yang lalu ya, baru tayang kemarin itu ya, rahasia basmalah gitu. Walaupun gitu. Nah, kita akan cari lagi mana YouTube yang membahas gapai kemuliaan tentang rahasia basmalah. Nah, itu dia tuh makannya dengan makan kemarin berbeda. Bobot. Nah, jadi apa saja yang kita mau lakukan, coba kenapa? Ajukan pertanyaan why, kenapa? Maka dia setiap hari bisa menambah level ketakwaannya lebih tinggi. Menarik sekali. Masih ada banyak pertanyaan nih yang mungkin kita bisa bahas, pemirsa. Kita harus jeda dulu. Nanti kita akan melanjutkan. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.